Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Fatimah Soleha di channel Ungu Film. Nah, kali ini gue mau coba film lawas kali ya. Film berjudul 13 Ghosts yang tayang di tahun 2001, sama kayak film Lord of the Ring nih. Ceritanya tuh tentang sebuah keluarga yang dapat warisan rumah antik gitu, tapi nggak nyadar kalau serumah sama 12 hantu ganas peninggalan dari penghuni sebelumnya. Gimana tuh ceritanya? Oke, bisa yuk subscribe kita dulu biar gue sama tim ini semangat terus nemenin kalian. Kalau udah, mari kita gaskan. Cerita dimulai dari sekelompok orang yang datang ke semacam kuburan mobil gitu. Seorang pria tua bernama Cyrus menyuruh seorang paranormal bernama Dennis untuk mencari hantu bernama The Juggernaut yang sudah membunuh puluhan orang baik masih hidup maupun yang udah mati. Hah, gimana tuh? Terlepas dari ganasnya hantu satu ini, Cyrus tetap menyuruh anak buahnya buat memulai penangkapan. Saat persiapan, dua orang bernama Damon dan Kalina memperingatkan Cyrus untuk menghentikan penangkapan ini. Selain alasan perbudakan hantu, Cyrus memerlukan hantu ke-13 dan sebuah mantra yang benar untuk mencapai tujuan akhir. Terlepas dari fakta dari Damon dan protesnya Dennis, Cyrus ini tetap melanjutkan penangkapannya. Selanjutnya Cyrus menyuruh anak buahnya untuk menyemprot darah untuk memancing kedatangan hantu, lalu mantra pemanggil pun diputar. Belum juga kelihatan apa-apa, satu persatu orang mulai tewas karena ulah si hantu ini. Pada akhirnya, The Juggernaut pun tertangkap. Selesai dengan urusannya, Dennis baru sadar kalau Damon dan Cyrus ini ikut jadi korban. Waktu pun berlalu. Kita kenalan dengan seorang pria bernama Arthur yang sedang merenungi masa lalunya bersama almarhumah istrinya. Anaknya bernama Kathy nyamperin bapaknya untuk siap-siap berangkat kerja. Lalu ada anak keduanya bernama Bobby lagi latihan jadi penyiar dengan alat rekamannya. Sementara Kathy bantuin pengasuh mereka bernama Maggie dengan masakin sarapan. Di tengah keributan kecil akibat Bobby yang naruh barang sembarangan, seorang pengacara bernama Ben Moss datang untuk menjelaskan wasiat dari Cyrus untuk Arthur berupa rumah antik. Arthur bahkan dikasih kunci rumahnya sama si Ben. Ini tuh ceritanya si Arthur itu ponakannya si Cyrus gitu. Gak perlu basa-basi, Arthur sekeluarga langsung gaspol menuju calon rumah barunya yang tempatnya cukup terpencil. Di sana, mereka bertemu dengan petugas PLN yang mau ngecek listrik di rumah itu. Lah, itu mah Dennis. Archer membuka pintu rumah yang ternyata menggunakan mesin mekanik, jadinya butuh waktu lama agar pintu rumahnya terbuka sendiri. Semuanya kagum dengan bentuk dan isi rumah yang modern dan futuristik, tapi tidak dengan Dennis yang pengen mencari tahu di mana hantu-hantu yang sudah Cyrus tangkap. Yaelah, cari penyakit nih orang. Arthur dan Ben mau ngobrolin soal surat wasiat lebih lanjut. Anak-anak dan Maggie keluyuran di calon rumah baru mereka. Sedangkan Dennis turun ke ruang bawah tanah. Sebagai paranormal, Dennis ini mulai mendapat penglihatan yang lama-lama bikin sakit kepala. Begitu dia pakai kacamata khusus buat ngelihat hantu, Dennis kaget bukan main kalau semua hantunya ada di rumah ini. Arthur ini khawatir dengan biaya lain-lain yang harus dia tanggung. Tapi Ben meyakinkan kalau itu semua sudah diurus sama si Cyrus. Saat hendak ditandatangani, Dennis datang dan menceritakan semua yang dulu dia lakukan dengan Cyrus. Dia memperingatkan Arthur agar membawa keluarganya keluar dari rumah ini. Tapi si Arthur ini nggak percaya sama cerita Dennis. Ditambah dengan cerita Ben soal Dennis yang masuk blacklist di kantornya karena mengedan sendiri. Ya gimana ya, Dennis kan cuma nuntut Cyrus atas gaji yang belum dia terima. Ya harusnya wajar nggak sih? Kepala Dennis makin sakit ketika Arthur berniat membantu Dennis. Sentuhan tangan Arthur bikin Dennis mendapat penglihatan masa lalu Arthur. Jadi tuh istrinya Arthur ini meninggal saat di rumah sakit. Gitu. Setelah Dennis bisa menguasai dirinya kembali, Ben hilang entah kemana. Ben pergi ke ruang bawah tanah, tepatnya ke ruang mesin untuk mengambil bayarannya dengan kacamata khusus. Gak tahu aja dia kalau orang-orang yang dia lihat di sel udah jadi hantu. Koper yang seharusnya jadi pemberat tuas jadi terlepas, membuat fungsi utama rumah antik ini mulai bekerja. Pintu depan tertutup, diikuti jendela luar yang mulai tertutup perlahan. Hantu cewek telanjang bernama The Angry Princess keluar dari sel dan ketemu sama si Ben. Kan ngeri ya cewek bawa pisau, jadinya si Ben ini ketakutan sendiri gitu. Mundur terus sampai si Ben ini gak sadar kalau pintu kaca di belakangnya tuh nutup sendiri dan membelah badannya jadi dua. Kematian yang lumayan ya. Masnya kayak gak berasa gitu. Terlepas dari hilangnya Ben, Archer dan Dennis segera menjemput anak-anak mereka di ruang utama. Ya elah bocah-bocahnya pada mencar gak tahu kemana. Archer ngamuk dan panik sendiri. Dennis ikut membantu mencari kedua anak Archer yang entah pada di mana.
Di sisi lain, Katie pengen nyoba mandi di bathtub. Untung gak pakai kacamata khusus, Mbak. Soalnya si Angry Princess ini ikutan nimbrung di kamar mandi. Malah udah mandi di bathtub duluan. Saat Angry Princess hendak menusuk Katie, kebetulan Archer datang nyamperin dan nanyain keberadaan Bobby. Ini Maggie ada, terus Bobby di mana? Mosok ditinggal sendirian gitu aja. Ini bocahnya malah main skuter sendirian. Bersamaan dengan lepasnya dua hantu bernama The Bone Woman dan The Withered Lover, Bobby terhasut dengan bisikan yang mengajaknya untuk bermain di ruang bawah tanah. Tapi ada juga bisikan lain yang mencegah Bobby untuk turun. Archer menyuruh Katie dan Maggie menunggu di mobil, tapi pintunya tadi kan udah ketutup ya kan? Mau kacanya digebu pakai apapun ya tetap aja gak bakal bisa pecah. Kata Dennis, ngapain buang-buang tenaga, orang rumah ini kesegel, jadi kita terjebak di sini. Ya wis lah, Arthur memaksa Dennis untuk ikut dengannya buat mencari Bobby yang masih hilang. Daripada nganggur, kayak lo. Oh iya, FYI aja nih. Rumah ini tuh terbuat dari kaca Ektober yang anti pecah dan kedap suara. Terus, kacanya itu dikasih tulisan mantra dalam bahasa Latin agar para hantu itu nggak bisa nembus. Mampus dah. Si Bobby ini malah berjalan semakin dalam di ruang bawah tanah. Hantu The Thorn Princess dan The Firstborn Son mulai lepas dari selnya. Bobby mulai ditampakin wujud hantu The Bone Woman dan The Torso. Yang otomatis bocahnya ini ketakutan bukan main. Dia jadi gak fokus ngeliat ke depan dan nabrak kaca cukup keras yang bikin kacamata dan perekam audio miliknya terjatuh. Si Archer ini berniat nyari Bobby di ruang bawah tanah. Tapi si Dennis ini gak mau turun ke sana dan ngasih tahu kalau di sana tuh banyak hantu yang ganas gitu. Arthur mah bodo amat sama hantu-hantunya, yang penting Dennis mau bantuin nyari anaknya. Archer sampai bersedia membayar hutangnya Cyrus pada Dennis demi bantuin cari anaknya. Beh, mantap betul bapak ini. Anak nomor 1. Bobby terbangun karena mendengar bisikan untuk memakai kacamata khusus, pergi dari ruang bawah tanah dan segera mencari ayahnya. Saat kacamatanya dipakai, Bobby ini agak ngeri ngeliat ibunya berwujud hantu ada di depannya. Tapi dari belakang, Bobby diserang Cyrus dan hilang entah kemana. Nah, si Archer ini merasa kalau mereka berempat tuh butuh berpencar. Dennis bersama Maggie ketemu sama hantu bernama The Hammer. Mendengar Dennis yang keedanan sendiri, Maggie jadi penasaran buat pakai kacamatanya. Bener aja tuh, Maggie melihat The Hammer ada di selnya sambil dengerin Dennis yang terkesan menjelekan The Hammer. Raut panik Dennis mulai muncul ketika melihat sel hantu The Jackal udah terbuka, karena dulunya si hantu ini terkenal menyiksa anak-anak. Mereka juga ketemu sama The Firstborn Son dan Angry Princess. Archer dan Katie nemuin kacamata khusus dan rekaman milik si Bobby. Begitu Katie pakai kacamatanya, sosok The Jackal udah ada tepat di depannya. Dia diseret dan dicabi-cabi sama The Jackal tanpa Arthur tahu apa yang terjadi. Ya pokoknya diselamatin aja lah walaupun gak tahu harus gimana. Entah dari mana, Kalina ini datang melempar suar yang membuat The Jackal ini hilang. Dia menyuruh Arthur untuk segera menyeret Katie ke tempat yang aman tanpa peduli dengan pertanyaan Arthur dari mana Kalina masuk. Saat Kalina memperkenalkan diri, Arthur mulai malas ngebahas hantu yang terus-terusan dibahas. Gue juga males anjir, namanya susah banget dah. Mau gak mau, Archer harus percaya ketika dia melihat hantu dengan matanya sendiri tanpa kacamata khusus. Kalina masuk lewat salah satu celah pintu, itu pun sebelum rumahnya tersegel. Dia juga menjelaskan maksud kedatangannya ke sini, yaitu untuk membebaskan hantu di rumah ini. Kenapa? Karena si Kalina ini tahu niatan Cyrus yang pengen melihat masa depan dengan membuat mesin berbentuk rumah yang mereka huni sekarang ini. Nah, biar mesinnya bekerja, Cyrus butuh 12 hantu yang sekarang lagi berkeliaran. Ya gak semua sih, ada beberapa yang masih dikurung. Arthur mah bodo amat, yang penting dia minta ditunjukkan cara keluar dari rumah ini. Tapi tujuan Kalina berbeda jauh dengan Archer. Jadinya mereka terpaksa buat kesepakatan untuk saling membantu. Belum juga deal, si Katie udah hilang. Udah gitu ketemu hantu The Firstborn Son pula. Di sisi lain, Dennis dan Maggie menemukan tangga ke lantai atas. Saat perjalanan, kacanya bergerak sendiri dan memisahkan mereka berdua. Dennis tiba-tiba merasa kesakitan karena digebukin sama Thorn Princess. Untungnya si Maggie ini pakai kacamatanya dan ngasih arahan Dennis untuk menghindar. Akhirnya pintu terbuka dan Dennis bisa kabur dari serangan Thorn Princess. Baru aja bersatu kembali, mereka malah dicegat sama hantu The Great Child dan The Great Mother. Udahlah, jalan muter aja lah. Kalina ngusul untuk pergi ke perpustakaan agar mereka aman dari serangan hantu. Biar gak kelamaan, Kalina manjat kabel untuk naik ke atas. Nah, kebetulan papasan sama Dennis dan Maggie yang kabur dari hantu ibu dan anak. Belum juga Arthur naik ke atas, The Hammer keluar dari selnya dan hendak menyerang Archer. Untung pada gercep nolongin. Setelah situasi aman,
Mereka mengikuti arahan Kalina untuk pergi ke ruang perpustakaan. Saat di perjalanan, Dennis mendapati The Jekyll berada di depannya dan langsung menyerang Archer dengan brutal. Dennis segera mengambil suar yang dibawa Kalina untuk dilempar ke arah The Jekyll. Lalu mereka segera kabur sambil membopong Arthur ke ruang perpus karena dikejar sama hantu bernama The Pilgrimus. Sampai di ruang perpus, Kalina mulai debat dan menyalahkan Dennis atas semua kejadian ini. Archer jadi ikutan emosi sama Dennis setelah tahu kalau hantu keempat dari 12 ini adalah istrinya sendiri. Gak habis pikir, kok bisa Cyrus setega itu sama keluarga sendiri demi kepentingan pribadi. Haduh. Kalina lanjut menjelaskan bagaimana soal rumah atau lebih tepatnya mesin ini bekerja. Jadi ada 12 hantu yang disebut zodiak hitam yang energinya diperlukan agar mesinnya bekerja. The Firstborn Son, The Torso, The Bone Woman, Jane, Horn Princess, The Angry Princess, The Pilgrimus, The Great Child, dan The Great Mother, The Hammer, The Jekyll, The Juggernaut. Gue yakin semuanya udah kalian lihat sih di sepanjang cerita. Hantu-hantu ini digunakan untuk membuka Ocularis Infernum, yaitu barang OP dari neraka yang bikin seorang bisa melihat masa depan. Ya otomatis orang itu bisa jadi penguasa dunia. Dennis nanya soal hantu ke-13 yang pernah disebut sama Damon. Sebenarnya yang ke-13 itu bukan hantu, tapi seseorang yang gamon sebagai pengorbanan terakhir. Ya siapa lagi kalau bukan Arthur. Kan dia belum bisa move on dari almarhumah istrinya. Dennis gak mau ada korban lagi. Dia yakin ada cara lain untuk keluar dari sini. Terlepas dari penjelasan Kalina, Archer cuma bisa mikirin kondisi anak-anaknya yang pada hilang gak tahu kemana. Untuk itu, dia meminta Kalina untuk meledakkan mesin di rumah ini. Sementara dia dan Dennis mencari Bobby dan Katie dengan membawa kaca bertuliskan mantra. Misi mereka pun dimulai. Kalina dan Maggie sampai di lokasi mesin utama berada, sedangkan Archer dan Dennis mencari anak-anak. Mereka sempat berhadapan dengan Thorn Prince. Gampang aja sih. Mereka mendorong kacanya biar Thorn Princess pergi. Tapi masalah mereka nggak sampai di situ aja. Tiba-tiba The Hammer muncul di ujung lorong. Dennis mengorbankan dirinya untuk berhadapan dengan The Hammer. Tapi sayangnya, Dennis berakhir tewas ketika hantu The Juggernaut keluar dari selnya. Di ruang mesin, Maggie dikagetkan dengan orang asing. Api suar nggak mempan sama makhluk itu, yang artinya dia ini masih manusia biasa. Maggie tiba-tiba dipukul palanya sama Kalina dari belakang. Itu Cyrus masih hidup guys ternyata. Ternyata Kalina dari awal cerita juga udah berkhianat. Mulai dari ngebunuh Damon dan mencuri mantranya buat Cyrus, sampai melindungi Archer biar nggak terbunuh sebelum waktunya. Cyrus meminta mantra itu pada Kalina dan memutarnya di ruang mesin. Lalu mereka berdua pergi ke ruang utama. Tapi si Cyrus ini licik. Dia ini malah bikin Kalina jadi dendeng. Bukannya makasih malah disingkirin. Setelah melihat Dennis wassalam, Archer melihat satu persatu hantu menghilang, termasuk istrinya. Dia melihat kedua anaknya berada di pusat lingkaran dengan cakram tajam bergerak mengelilingi anaknya. Archer melihat Cyrus yang rupanya masih hidup. Mumpung ada orangnya, dia emosi dan ngajakin Baywan. Sayangnya Archer malah kalah mekanik karena si Cyrus ini punya belati di dalam tongkatnya. Di saat Archer terpojok, Maggie mengacau rapalan mantra dari ruang mesin. Begitu rekaman mantranya dilepas, ke-12 hantu itu mengangkat Cyrus dan melemparnya ke cakram yang seketika memotong tubuhnya. Mesinnya ikutan hancur, sedangkan Archer mendapat motivasi dari Dennis yang sudah jadi hantu untuk menyelamatkan anak-anaknya. Dengan timing yang tepat, Archer melompat ke dalam pusat cakram bersama dengan hancurnya mesin yang juga ikut menghancurkan rumah antik ini. Di akhir cerita, hantu-hantu di rumah itu pun bebas. Archer dan kedua anaknya bertemu dengan arwah ibunya untuk terakhir kalinya. Sedangkan entah gimana ceritanya, Maggie ini selamat dari hancurnya rumah itu. Dia memutuskan resign sebagai pengasuh dan memilih pergi ke New York. Oke, jadi begitulah cerita 13 Ghost. Ya, bagus juga sih. Cuma mumet weh. Hantunya ada 12 jenis, namanya susah bet, buset dah. Untuk di zamannya ini bagus sih. Hantu-hantuan begini kayaknya jarang ada ya di tahun 2000-an. Gimana menurut kalian? Apakah seru atau biasa aja? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Request film atau series juga bisa sekalian di kolom komentar. Atau kalau kalian punya cerita horor bisa banget kirim ke email kita di bacahoror60@gmail.com. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tetap strong menghadapi pahitnya kehidupan bro.
Oke, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.